Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Matius, maaf, Lukas, Injil Lukas ayat yang ke pasal kelima mulai ayat yang ke-27. Nah, ini cerita mengenai panggilan Lu, eh, Lewi atau Matius. Lu, bagaimana ini hubungannya dengan Natal? Apakah ada hubungannya dengan Natal? Mari kita lihat. Mulai ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah pemungut cukai dan orang-orang yang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang untuk memanggil orang, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kisah ini tekanannya di sini Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, pada waktu itu orang pemungut cukai atau pegawai pajak waktu itu karena ah, narik pajak dari pemerintah ah, penjajah, makanya disebut orang berdosa juga, orang berdosa dan orang-orang lain yang rupanya yang perbuatannya seperti ini disebut dikelompokkan orang berdosa oleh orang-orang Farisi. Jadi jabatan pemungut cukai itu adalah orang berdosa. Mungkin ada jabatan-jabatan yang lain atau tindakan juga yang lain yang disebut dikelompokkan orang berdosa. Misalnya wanita ya berzina itu orang berdosa pasti itu betul saja. Tapi orang sakit kusta juga disebut najis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi rupanya idenya orang Farisi itu jabatan itu berdosa. Pokoknya juru pajak itu berdosa. Seperti itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku bukan datang untuk orang benar. Nah, orang benar yang dimaksud rupanya orang Farisi itu. Merasa benar, bukan benar ya. Merasa benar. Nah, lalu dia mengatakan, beliau bersabda, orang berdosa supaya mereka bertobat. Matius rupanya jelas sekali orang berdosa yang bertobat karena meninggalkan tindakannya memeras betul pejabat cukai menarik pajak untuk penjajah mungkin menariknya terlalu banyak juga jadi dia tanda petik memang orang berdosa menurut Tuhan Yesus ini. Lalu dia panggil. Jadi Yesus datang memang memanggil orang berdosa. Matius contohnya. Sudah memeras rakyatnya untuk kepentingan pemerintah kolonial dan juga mungkin untuk kepentingan diri sendiri. Dipanggil Tuhan lalu bertobat mengikut Yesus. Jadi memang orang berdosa seperti Matius yang memeras rakyat untuk kepentingan dirinya dan untuk kepentingan penjajah, tapi bertobat. Itu dipanggil Tuhan. Orang yang berdosa seperti itu dipanggil Tuhan. Tetapi orang Farisi yang merasa benar,
itu tidak terpanggil rupanya di situ. Jadi orang Farisi yang bercakap-cakap waktu itu merasa benar, bukan orang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu Saudara mempunyai dosa jauh lebih berat dari Matius. Apakah membunuh orang, merampok, menzina, melakukan mabuk-mabukan. Saudara, saudara dipanggil Tuhan Yesus supaya bertobat, mengikut Dia. Namun demikian bukan berarti saudara yang bukan pemabuk, yang bukan peminum, yang bukan apa, perampok, bukan merampas, itu tidak berdosa merasa benar. Jangan juga seperti itu. Karena Yesus memanggil orang yang berdosa dalam arti orang yang sadar. Karena tidak ada seorang pun yang benar di bumi ini. Kecuali Tuhan Yesus. Dan semua orang sudah berdosa. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang tidak maling, yang tidak merampok, yang tidak berzina, yang berbuat baik. Tetapi perbuatan baik saudara itu belum cukup atau terhitung, masih terhitung orang yang berdosa karena banyak di antara pikiran-pikiran mungkin itu juga dosa ditulis. Tapi lebih dari itu, semua keturunan Adam itu dosa. Jadi jangan merasa kalau tidak mencuri, tidak menarik pajak berat seperti Matius itu benar, jangan begitu. Jangan merasa benar. Itu justru berdosa. Dan Tuhan Yesus memanggil Bapak Ibu Saudara yang merasa, yang mengakui dia yang berdosa, mengakui bahwa dia berdosa, dan Tuhan memanggil supaya bertobat, tinggalkan, lalu percaya kepada Yesus, mengikut Yesus. Itulah kedatangan Yesus di bumi ini. Kedatangannya untuk memanggil Bapak Ibu Saudara yang tidak mampu bertemu dengan Allah karena memang sudah berdosa, supaya bertobat mengikut Yesus, mengambil keputusan mempercayai Yesus, hidupnya untuk Yesus, hidupnya bersama-sama dengan Yesus dalam menghadapi masalah setiap hari. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dipanggil dan meresponi panggilan itu seperti Matius. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati yang benar, pikiran yang benar, untuk mengakui segala perbuatan kita dan menerima Yesus sebagai pembimbing kita, pendahulu kita, pemimpin jalan hidup kita, dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk panggilan-Mu kepada kami. Kami mohon hari demi hari hidup kami mengikut-Mu dalam tingkah laku hidup kami dan dalam pikiran kami dan juga dalam percakapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini biarlah kami mengikut-Mu, menaati firman-Mu, melakukannya, membicarakannya. Terima kasih dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.